Terima kasih Bapak Ibu. Memang saya lihat nih semuanya masukannya mengenai komunikasi. Jadi kita akan perbaiki lah komunikasinya. Memang kita agak ketinggalan masuknya karena kebetulan meledaknya tuh bukan di programnya Kemenkes pada saat itu, dan kita juga cerita ke tim harusnya mungkin kita lebih intervensionis aja gitu. Sebenarnya walaupun bukan program kita, ya kita masuk aja duluan sejak awal untuk bisa menghindari risiko-risiko seperti ini kan. Kalau udah kejadian seperti ini kan agak susah kita ngebalikinnya. Di tempat-tempat yang kita jalani sih relatif lebih aman gitu ya Pak Maksi ya, karena kita jalankan. Tapi itu kita akui, kita harus segera memperbaiki, dan karena ini udah masif juga apanya nih beritanya ke sisi yang lain. Saya juga bilang ke teman-teman, kalau berita itu saya diajari sama teman-teman politisi, jangan ngikutin gendangnya sana dong. Kita bikin lain, message yang kita mau sampaikan apa. Dan buat saya juga sampaikan ke para itu kan beberapa teman-teman saya juga satu alumni, sekolahnya lulusannya sama perguruan tingginya. Saya bilang, buat saya faktanya nomor satu, kasus dengue itu menyebabkan penderitaan dan kematian masyarakat tuh tinggi. 1.000 per tahun meninggal tuh ya. Dan pengalaman saya kan kalau di COVID, kalau yang dicatat 1.000 bisa 3 kalinya realitasnya tuh minimal. Kan banyak, dan itu datanya anak-anak tuh yang kena. Jadi satu, dengue itu penyebab kematian yang cukup tinggi bagi masyarakat Indonesia. Dua, ini sudah 50 tahun nggak bisa kita tekan ke targetnya WHO yang insidennya harusnya 10 per 100.000. Dengan segala macam program atau intervensi yang sudah pernah kita lakukan. Itu fakta nomor 2. Jadi selama 50 tahun penyakit yang mematikan ini tidak pernah berhasil kita tekan. Apapun program kita jalankan ke targetnya WHO yang insidennya 10 per 100.000. Gitu ya. Yang ketiga faktanya, ada satu daerah namanya Bantul sama Sleman yang bisa. Gitu kan. Kenapa bisa? Karena mereka melakukan intervensi kesehatan yang unik. Pakai program Wolbachia ini. Dan Wolbachia ini sesudah kita lihat sangat, saya agak tambahin depannya, scientific, terstruktur, efektif, dan masif dibantunya, gitu kan. Tapi ini sangat saintifik, jadi udah terbukti, sistematis juga, terstruktur juga, dan sudah dijalankan selama lebih dari 10 tahun. Aman juga, sudah dikaji juga. Itu sebabnya, jadi ujungnya kalau saya bilang, ya saya diminta juga, Pak, udah banyak yang nggak banyak ramai di sosial media, berhentiin aja. Saya bilang, aduh kalau saya berhentiin, setahun tunda, 1.000 orang mati, anak-anak. Saya 200 aja GGPA, saya capek lu dipanggil komisi 9 gitu kan. Nggak mau saya 1.000, nanti bayangkan saya dipanggil komisi 9-nya bisa 5 kali lebih lama kan. Karena dia meninggalnya lebih lama. Jadi saya bilang, ini harus kita yakinkan aja masyarakat. Harusnya jadi berhentikan, kenapa? It save lives by thousands gitu kan. Nah sekarang niat baik ini jangan sampai kalah dengan komunikasi yang tidak baik. Itu yang terus terang saya juga datang sini kalau bisa dibantu, karena Bapak Ibu kan mau kampanye juga kan, kesempatan juga ini untuk kampanye kan, menyelamatkan nyawa udah terbukti. Jadi posisi politik saya itu seperti itu. Karena ini save life. Jadi apapun yang orang ngomongin, Menkes dipukulin segala macam, saya akan bilang, loh ini save lives. Ya saya lebih takut sama yang Tuhan di sana nanti kalau saya tanya meninggal, kamu jadi Menkes punya tanda tangan ini kenapa diberhentiin, mati tuh 1.000 anak setiap tahun. Dosanya kan saya yang tanggung, saya nggak mau. Jadi saya pikir ini mesti kita perbaiki. Nah tadi ada tanya peran Bill Gates. Bill Gates tuh saya nggak tahu perannya apa. Saya taunya dia pernah ada fotonya di tempatnya Bu Ut gitu aja. Mungkin dia datang dia kagum. Tapi terus terang apa hubungannya sama saya sih nggak pernah ketemu, nggak pernah tanda tangan agreement, nggak pernah ngomong juga gitu kan. Saya juga apa hubungannya sama WMP juga saya nggak tahu gitu. Tapi yang saya tahu, saya jujur ya mesti ngomong. Saya lihat dia pernah datang, ada fotonya di tempatnya Bu Ut. Ketemu saya sih enggak, tapi saya ada fotonya. Jadi aku bilang, oh Bu Ut hebat juga. Orang datang pengen ketemu Bill Gates, Bill Gates datang pengen ketemu Ibu Ut. Nah, itu aja bedanya yang saya kenal Bill Gates. Yang lainnya saya nggak pernah ngerti juga apa hubungannya dengan dia. Ya. Tapi masukan seperti tadi,
koordinasi dengan Pemda dan KL itu sudah kita lakukan, akan terus kita tingkatkan. Kegiatan-kegiatan lain yang di luar Wolbachia apakah dihentikan? Enggak, ini jalan terus gitu ya. Rencana lanjutannya kalau 5 daerah ini selesai, kita mau masuk ke daerah-daerah lain yang endemisitasnya tinggi gitu ya, yang tinggi tuh insiden rate-nya. Dan kalau saya lihat kan harganya nggak terlalu mahal sebenarnya kan, kita berapa 16 miliar 5 kota kan, jadi 3 miliaran. Harusnya itu dengan kota-kota pun bisa menanggung ini gitu ya, bisa menanggung ini, dan kalau terbukti menyelamatkan nyawa anak-anak kita, why not? Melibatkan masyarakat tokoh, nanti kita perbaiki semua lah untuk ini Pak. Pak Menkes, mumpung lagi bicara kota-kota, mungkin pertanyaan Pak Ketut tadi, komitmen untuk Bali seperti apa? Iya. Pusat turbulensinya sekarang itu kan di situ. Di Bali. Jadi Bali, nanti saya minta ke Pak Maksi, ini kan Bali Kemenkes tidak ikut kan. Jadi nanti kita datang lagi deh ke Bali ya, kita sosialisasikan dengan masyarakat sana. Ini ada peristiwa di belakang layar juga yang lucu-lucu, ini tipikal Indonesia sekali lah itu ya, akibatnya ya. Jadi biasa tuh orang Indonesia suka gitu. Tapi biarin lah, nanti kita datang, kita ngomongin ke Bali, nanti kita datang itu orang-orang yang lucu-lucu itu nanti kita datang, kita ajak bicara supaya udah yang penting tujuannya baik untuk masyarakat. Sayang karena pabriknya udah ada, dan pabrik itu kan satu-satunya dibutuhkan juga gitu. Karena produksi nyamuknya kan memang perlu gitu. Kita bisa pakai juga kendaraan lain, walaupun saya dengar kalau diangkutnya nyebrang-nyebrang pulau agak sulit juga itu. Nyamuknya bisa mabuk udara, kalau kita takutnya nyamuknya mabuk nanti muntah-muntah dia. Aku dengar kalau bawanya agak jauh agak susah ya Bu ya. Bisa mabuk udara. Enggak, aku mabuk udaranya enggak. Tapi kalau dibawa itu ada jaraknya yang dia bisa dibawa gitu. Enggak bisa seperti itu. Jadi kalau rasa seperti itu, tadi ada beberapa pertanyaan ke Bu Uut dan teman-teman, saya persilakan jawab langsung. Tapi sekali lagi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kalau saya lihat ini save life. Yang kedua, kita sudah berapa puluh tahun tidak berhasil menemukan intervensi yang tepat. Yang ketiga, ini intervensi yang secara sistematis terstruktur tepat untuk menyelamatkan nyawa anak-anak kita ribuan. Jadi kalau saya rasa ya kita teruskan program ini, tapi dengan meningkatkan kualitas komunikasi yang lebih baik. Nanti Ibu Nadia aku minta supaya komunikasinya lebih hebat. Dari semua yang mau kampanye pun kita lebih hebat lagi gitu ininya gitu ya. Jadi terima kasih Bu. Terima kasih Pak Pimpinan. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.